Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di channel Cerita Dino. Dan kali ini kita sedang berada di segmen Ceramu, Cerita Seram Kamu. Nah, di segmen Ceramu ini, aku akan membawakan cerita horor kepada teman-teman semua, entah itu cerita horor pengalaman pribadi atau cerita seram dari orang-orang di sekitar. Tentu aja, teman-teman juga boleh berbagi pengalaman kalian di sini dengan cara mengirimkan cerita kalian ke email ceritadino@gmail.com. Kenapa? Ya, agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan sensasi horor dari cerita serammu. Sebenarnya bukan cuma cerita horor aja sih, teman-teman juga bisa mengirimkan cerita yang lain, entah itu pengalaman lucu, seneng, sedih, atau pengalaman inspiratif lainnya. Ya, siapa tahu dari cerita kalian itu ada pengalaman berharga yang bisa kita ambil pelajarannya. Assalamualaikum, halo semua. Di segmen Ceramu kali ini, aku akan menceritakan cerita horor yang juga nggak kalah seram dari cerita sebelumnya. Ya udah, kalau kayak gitu, kita langsung aja ke ceritanya dan selamat mendengarkan ya. Masih di kompleks rumah dinas yang sama, kalau di episode sebelumnya, aku kan menceritakan kejadian horor yang terjadi di rumah nomor 12. Nah, kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman horor yang dialami oleh Mamah Rara, dan Mamah Rara ini tinggal di rumah nomor 10. Oke? Jadi saat kejadian ini berlangsung, seingatku tuh aku baru menginjak di bangku sekolah dasar, SD lah ya. Nah, malam itu di blok rumahku itu terasa sepi seperti biasa. Tapi entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba mamaku tuh pergi aja gitu keluar rumah dengan cepat menuju ke rumah tetanggaku. Nah, karena aku yang penakut ini nggak mau ditinggal sendirian di rumah, akhirnya aku memutuskan untuk ikut mamahku pergi ke rumah yang dituju mamahku. Dan ternyata rumah yang dituju mamahku itu rumahnya Tante Rara atau rumahnya Mama Rara. Sesampainya di sana, terlihat Tante Rara ini dengan masih menggunakan mukena putih, duduk dengan mengatur nafas sambil mengelus dada. Beberapa tetangga juga terlihat sudah ada di sana sambil menenangkan Tante Rara. Aku yang masih kecil hanya bisa melihat dan bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi di rumah Tante Rara ini, dan lebih tepatnya sih apa yang terjadi dengan Tante Rara. Hingga kemudian, setelah Tante Rara ini merasa tenang, Tante Rara pun mulai bercerita. Kalau tadi, selepas sholat maghrib, seperti biasa, Tante Rara ini kan duduk, kemudian berzikir, lalu berdoa, dan kemudian dilanjut membaca Al-Quran seperti biasa. Tapi, entah mengapa, lama-kelamaan, Tante Rara ini merasakan ada sesuatu yang sangat berat dan panas menekan pundak Tante Rara. Saking sakitnya, Tante Rara pun teriak dan sontak membuat suami Tante Rara kaget. Dan mungkin karena Tante Rara ini berteriak dengan cukup kencang, hal itulah yang membuat tetangga berdatangan ke rumah Tante Rara. Nah, selain itu, Tante Rara juga bercerita kalau beberapa waktu lalu atau beberapa hari yang lalu lah ya, seperti biasa, Tante Rara dan beberapa ibu-ibu lainnya itu melakukan bersih-bersih di musola dekat rumah kami. Iya, dibilang dekat juga enggak, dibilang jauh juga enggak. Ya, sedang lah ya. Nah, musola itu biasanya dipakai untuk kegiatan keagamaan seperti biasa, seperti untuk sholat berjamaah, tempat anak-anak dan ibu-ibu mengaji, digunakan untuk tarawih juga, dan lain sebagainya. Nah, di belakang musola ini terdapat sebuah tempat wudhu dengan penampungan air yang besar, dan kamar mandi yang dulu sewaktu kecil tuh aku merasanya tuh kayak seram sekali gitu loh, karena tempatnya di belakang dan kecil, sempit, jadi kan kesannya kayak ya gitulah ya. Nah, selain tempat wudhu dan kamar mandi atau WC tadi, di sampingnya itu terdapat sebuah sumur dan sebuah pohon yang juga menyeramkan. Kalau aku nggak salah ingat, itu tuh pohon durian atau pohon nangka ya. Entahlah, yang penting pohon. Dan pohonnya nggak gede juga sih, tapi ya pohonnya tuh kelihatan
tua gitu loh. Nah, singkat cerita, kami dulu yang masih anak-anak terdoktrin bahwa tempat di belakang musola itu angker, khususnya sumur dan pohon yang ada di sebelah sumur itu. Ya, entah itu cuman cerita karangan untuk menakuti anak-anak agar tidak main di dekat sumur, atau memang benar-benar ada ya. Ya, entahlah. Oke, kembali ke POV-nya Tante Rara. Nah, setelah pulang dari kegiatan bersih-bersih di musola itu, Tante Rara kemudian pulang ke rumah. Entah itu malamnya atau beberapa hari setelah itu, aku agak lupa. Ya, maaf ya, karena tuh cerita ini tuh udah lama banget, sekitar 2005-an atau intinya pas aku masih SD lah. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya banyak cerita atau adegan yang ke-skip gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi intinya suatu malam, Mamah Rara tuh lagi tidur biasa bareng sama suami beliau, dengan kondisi lampu di kamar itu dimatikan, tapi masih ada sorotan cahaya lampu dari ruang tamu. Jadi suasananya tuh kayak remang-remang gitu kan. Dan kebetulan posisi Tante Rara itu di bagian kasur yang pinggir, tapi bukan yang bagian mepet tembok ya, pokoknya yang pinggir. Nah, saat Tante Rara lagi enak-enak tidur, tiba-tiba Tante Rara itu kebangun karena ngerasa seperti ada yang megangin perutnya gitu. Yap, betul banget, pada saat itu Tante Rara memang sedang hamil. Kalau aku nggak salah ingat, kemungkinan tuh sudah ada 7 bulan kehamilannya. Soalnya perut Tante Rara itu juga sudah nampak besar pada saat itu. Oke, kita kembali kejadian malam itu. Nah, setelah Tante Rara bangun, kalian tahu nggak apa yang Tante Rara lihat? Di situ, Tante Rara melihat ada sesosok perempuan berambut panjang, berbaju putih, berdiri di samping tempat tidur Tante Rara, di mana salah satu tangan sosok wanita itu memegangi perut Mamah Rara dan tangan yang satunya lagi berusaha memasukkan sesuatu ke dalam mulut Mamah Rara. Kayak semacam rambut gitu loh, kata Mamah Rara. Hi, serem banget. Ini aja kalau aku ingat cerita ini tuh bawaannya pengen merinding terus. Oke, lanjut. Karena wanita itu memegangi perut Tante Rara, sontak Tante Rara itu keingetan sama bayi yang ada di perut Tante Rara. Dan di situ Tante Rara berusaha berontak untuk memegangin perut Tante Rara biar nggak disentuh sama sosok itu. Dan Tante Rara juga berusaha menutup rapat mulut Tante Rara biar sosok itu tuh nggak berhasil masukin rambut itu ke dalam mulutnya Tante Rara gitu. Jadi Tante Rara tuh berusaha mingkem kayak gitu, kayak biar sosok itu tuh nggak berhasil masukin rambutnya itu ke dalam mulut Tante Rara. Nah, Mamah Rara kan tadi udah berontak ya, tapi anehnya suaminya itu nggak bangun-bangun. Untungnya di tengah kepanikan itu Tante Rara tuh inget dan terus berdoa di dalam hati. Dan nggak lama setelah itu Tante Rara akhirnya bisa berteriak sambil nafasnya terengah-engah. Dan disitulah suaminya Tante Rara juga ikut kebangun karena kaget mendengar suara teriakan Tante Rara. Nah, setelah itu Tante Rara diberi minum dan ditenangkan oleh suaminya. Oh iya, pada saat kejadian itu tuh kehamilan Tante Rara yang kedua ya. Nah, kalau untuk kejadian setelah malam itu, aku nggak tahu ya, apakah Tante Rara manggil seorang ustadz atau yang lain, aku nggak tahu. Kalaupun mau nanya ya kali ya, kan waktu itu aku tuh masih kecil, jadi takut aja gitu nanya-nanya. Ntar dikira kecil-kecil suka gosip, padahal iya. Nah, tapi alhamdulillah sampai anak keduanya Tante Rara lahir pun, yang sedang dikandung itu, Tante Rara dan bayinya itu sehat, selamat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Oke, itu dia cerita di episode kali ini. Gimana menurut kalian? Semoga cerita ini bisa menemani dan menambah koleksi cerita horor teman-teman di rumah ya. Dan tentu saja teman-teman boleh percaya atau tidak, semua itu terserah pada teman-teman yang mendengarkan. Tapi ingat, kita harus tetap saling menghormati ya. Buat teman-teman yang punya cerita dan pengalaman horor, boleh banget komen di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Cerita Dino selanjutnya. Wassalamualaikum.